Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosya Mawaddah Susanto dari Fakultas Ekonomi Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum beberapa materi yang saya dapatkan saat PBAK pada hari pertama dan hari kedua. Yang pertama, di sini saya akan meresum materi mengenai wawasan administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Ibu Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan berpesan, yang pertama, pemimpin besar bukan semata-mata orang yang pandai merangkai kata, tetapi pemimpin adalah orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Maka dari itu, belajarlah tanggung jawab seberat apapun tanggung jawabmu. Pesan yang kedua, pemimpin bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tetapi yang mampu membangun jati diri dan motivasi diri sendiri. Temukanlah jati diri Anda, karena beberapa tahun ke depan nasib Anda yang menentukan adalah Anda sendiri. Pesan yang ketiga yaitu, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka masa depan bagi orang lain, bukan orang yang suka mencari kesalahan pihak lain. Maka dari itu, belajarlah untuk mengutamakan positive thinking. Pesan yang keempat yaitu, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasinya, bukan orang yang membakar alma maternya. Maka dari itu, berprestasilah dalam bidang akademik maupun non-akademik, dan kedepankan pula kesantunan serta akhlakul karimah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi nasional. UIN Malang juga memiliki salah satu misi, yaitu menciptakan sarjana yang berkarakter ulul albab. Pertanyaannya, apakah UIN Malang telah bereputasi internasional? Apa sih yang dikatakan ulul albab? Dan apa sih guna reputasi internasional? Sesuai roadmap tahun 2021 sampai 2022, yaitu adalah periode untuk mencapai reputasi nasional. Untuk mencapai reputasi internasional, terlebih dulu kita harus mencapai reputasi tingkat regional dan nasional. UIN Malang juga memiliki banyak prestasi yang luar biasa. Akreditasi institusinya sudah 2 kali mendapatkan A. Apabila kita telah mendapatkan akreditasi A beberapa kali, maka kita bisa mengajukan untuk akreditasi internasional. Untuk rencana ke depan, akreditasi akan terus ditingkatkan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki fasilitas Ma'had Al-Jami'iyah Al-Ali dan pengembangan diri HTQ. Ma'had Al-Jami'iyah berbeda dengan Ma'had Al-Ali. Jika Ma'had Al-Jami'iyah yaitu ma'had yang wajib dilaksanakan 1 tahun di tahun pertama, biasanya dilaksanakan oleh mahasiswa baru. Sedangkan untuk Ma'had Al-Ali yaitu ma'had yang diadakan sampai lulus, dan hanya mahasiswa-mahasiswa terpilih yang bisa memasuki Ma'had Al-Ali. Seperti contohnya mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keunggulan dalam bidang membaca kitab, berbahasa, dan lain sebagainya. Dengan adanya fasilitas dan pembelajaran tambahan, tentu saja itu menjadi ciri khas dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang otomatis juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena itulah adanya biaya ma'had dan UKT. Pembiayaan ma'had dan UKT itu semata-mata dalam rangka untuk proses pembelajaran agar tercetak lulusan yang berkarakter ulul albab. Lulusan ulul albab yaitu lulusan yang memiliki kedalaman spiritual,
yang biasanya didalami saat berada di ma'had, keluasan ilmu dan kematangan profesional yang biasanya didalami di dalam fakultas, dan keluhuran akhlak yang biasanya juga didalami di dalam ma'had. Dengan adanya pengembangan dalam rangka pembelajaran, maka akan membutuhkan sarana prasarana. Dengan adanya sarana prasarana, tentunya juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Maka dari itu, adanya UKT dan uang ma'had dengan tujuan untuk pengembangan pembelajaran. UKT pun tidak ditetapkan oleh Rektor UIN Malang, tetapi UKT ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan berbagai pertimbangan. Salah satu contoh yang menjadi pertimbangan yaitu faktor ekonomi keluarga seperti faktor penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, dan kondisi sosial orang tua. Yang kedua, saya akan meresum tentang materi wawasan bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bekerja sama dengan perusahaan multinasional dan juga bekerja sama dengan BUMT dan BUMN dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa. Kerjasama juga dengan lembaga sosial multilateral seperti SVT, IDT, dan USD, dan lain sebagainya dalam rangka memperkuat posisi kelembagaan. Dan dalam dekat ini, untuk pembangunan kampus 3, kita mendapatkan dana support dari SVD yang nilainya cukup fantastis. Dana tersebut dikomitmenkan untuk ma'had dan beberapa ruang kelas dan juga untuk pembangunan fakultas teknik. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga bekerja sama dengan perguruan tinggi yang telah berhasil menerapkan Smart University dalam rangka mengimplementasikan Smart University di UIN Malang. Kerjasama juga dilakukan dengan lembaga perankingan, yaitu bekerja sama dengan Sudan, Universitas Islam Afrika, dan lain sebagainya. Beberapa dosen pun juga ada yang mengajar tutorial berbahasa Indonesia di luar negeri. Pengembangan kelembagaan akan membuka Fakultas Teknik S2 Manajemen Teknologi, Matematika dan Arsitek. Untuk prodi S3 akan dikembangkan Informatika dan Biologi. Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan juga disiapkan, yaitu S1 Agroteknologi. Sedangkan untuk Fakultas Humaniora, kita sedang menunggu Kemendikbud terkait pembukaan Sastra Indonesia, Hubungan Internasional, dan Sastra Inggris. Untuk Fakultas Psikologi sedang dikembangkan juga S3. Untuk Fakultas Syariah, kita sedang mengembangkan Prodi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Syariah. Untuk S2-nya HTN dan Ilmu Hukum. Sedangkan untuk S3, kita sedang mengembangkan Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, dan masih banyak pengembangan yang lainnya. Secara lembaga kampus kita ini telah mempersiapkan diri untuk berstatus PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbasis Hukum. Perguruan tinggi yang diberi kesempatan untuk mengelola kampus secara mandiri. Artinya, kita bisa mengembangkan usaha-usaha kita tanpa bergantung kepada pemerintah. UIN Malang juga telah membentuk yang namanya Halal Center, karena kita juga memiliki sumber daya manusia yang memang mumpuni di bidang sertifikasi makanan halal. Dengan banyaknya relasi dan pengembangan memberi kesempatan kita untuk difasilitasi oleh pihak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk pendidikan lanjutan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Sekian dari saya. Yang ketiga, di sini saya akan meresum mengenai Ormawa UIN Malang.
Ormawa UIN Malang yang pertama ada DEMA atau singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di lingkungan mahasiswa. DEMA berfungsi sebagai pelaksana program Ormawa, mengkoordinasi dan menginstruksi pelatihan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu 1. Melaksanakan program kerja yang sudah disepakati SEMA. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. DEMA memiliki beberapa kementerian. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri yang bertugas mengkoordinasi di lingkungan internal. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri yang bertugas mengkomunikasikan lembaga UIN Malang ke luar lembaga UIN Malang. Yang ketiga yaitu Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik yang bertugas sebagai pengembangan atau kajian yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Yang keempat yaitu Kementerian Agama yang bertugas untuk mengkolaborasi agar menjadi mahasiswa yang berkarakter ulul albab. Dan yang keempat ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas yang bertugas untuk mendukung program kerja agar jadi kesatuan yang utuh dan terwujudnya apa yang jadi tujuan DEMA. Dan yang terakhir yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi yaitu bertugas sebagai badan untuk publikasi. Selama satu periode ini, DEMA mempunyai program kerja yang menjadi prioritas. Yang pertama yaitu Sahabat Desa dengan tujuan untuk memunculkan kepekaan mahasiswa pada lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu Sapa Sekolah untuk membantu memberikan hal bermanfaat kepada sekolah dengan cara pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian. Yang keempat, saya akan meresum tentang Ormawa yang kedua yaitu Senat. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Tugas dari Senat yaitu merumuskan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mengatur lembaga yang berada di bawahnya. Fungsi SEMA yaitu menjembatani mahasiswa menyampaikan kendala kepada pihak Universitas Islam Negeri UIN Malang. Fungsi SEMA ada 4. Yang pertama, fungsi sebagai advokasi. Yang kedua, fungsi sebagai pengawasan. Yang ketiga, fungsi sebagai legislatif. Dan yang keempat, sebagai fungsi penganggaran. SEMA memiliki tugas yaitu yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA U. Dan yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA U. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai melaksanakan sebuah agenda. Dan yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan pada pihak yang bersangkutan. Senat juga memiliki wewenang, yaitu yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa dan untuk persetujuan. Dan yang kedua, menampung dan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa. Yang ketiga yaitu memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Komisi SEMA atau Senat Mahasiswa
ada 4, yaitu yang pertama Komisi A yang terdiri dari Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B yang terdiri dari Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan yang bertugas untuk pengawasan Ormawa, Komisi C yaitu komisi yang berisi tentang administrasi dan keuangan yang bertugas untuk pembuatan peraturan organisasi, dan yang terakhir adalah Komisi D yang terdiri dari Komisi Informasi dan Komunikasi atau yang biasa disebut dengan Komisi Publikasi. Yang kelima, di sini saya akan meresum tentang beberapa UKM yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tentu kita tahu, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim memiliki beberapa UKM dalam rangka untuk menyalurkan bakat minat para mahasiswa-mahasiswa. UKM UIN Malang yaitu ada Resimen Mahasiswa, ada UKM Pramuka, UKM Korps PMII, UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana, UKM Mapala Tursina, UKM Teater 2K, UKM Seni Religius, UKM Junior atau Unit Olahraga, UKM Kopma PB Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, UKM Taekwondo, UKM UKM Komunitas Musik Studio 3, UKM Jepret Klub Fotografi, UKM Simfoni FM, UKM Lembaga Kajian Penelitian, UKM Pengembangan Mahasiswa, dan yang terakhir UKM Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi. Dan yang terakhir, saya akan meresum materi mengenai moderasi beragama di NKRI yang disampaikan oleh salah satu dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Belakangan ini ada fenomena yang sangat menyedihkan, yaitu susahnya membedakan berislam berArab atau bergaya hidup Timur Tengah. Seseorang dianggap beliau adalah muslim yang taat, kebanyakan saat ini dilihat dari simbol-simbol yang dipakainya, seperti memakai sorban, jidat agak hitam, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia sekarang ini lebih cinta Arab daripada Indonesia. Lebih bangga memasang bendera Irak atau Palestina di mobil, rumah, dan lain sebagainya dengan alasan mendukung atau mensupport Palestina yang sedang ada konflik. Tetapi itu tidak proporsional karena dianggap kita lebih mencintai negara lain melebihi negara kita. Bapak dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim berkata, bukan Islam yang radikal, tapi muslimnya yang memahami agama secara fundamentalis. Islam moderasi secara etimologi yaitu wasatiyah atau berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Secara terminologi yaitu pemahaman atau praktik keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi, dan berpihak pada prinsip tawazun antar rasio, teks, serta konteks. Kenapa sih moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, Islam di Indonesia masuk ke Nusantara melewati jalan dakwah, tidak dengan cara berperang. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmonis. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang,
banyak muncul isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global. Secara tidak langsung maupun langsung, hal itu dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, politik yang nepotisme, dan aliansi politik Arab dan Amerika. Beliau juga berpesan kepada mahasiswa harus memerankan dirinya sebagai agent of change dalam menguatkan moderasi agar kita dapat menyaring berita-berita yang masuk dan kita tidak termakan dengan hoax. Selain itu, agar kita menjadi mahasiswa yang netral dan tidak terpengaruh oleh paham-paham yang ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, dan paham-paham yang menyeleweng dari ideologi bangsa kita. Sekian resum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.